Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas nih antara iPhone 15 versus iPhone 16 Pro. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa harus diversusin nih kedua iPhone ini? Tapi justru itu bagian pentingnya. Karena kan gue sadar nih, saat ini pasti banyak juga pengguna iPhone 15 ataupun yang belum menggunakan iPhone 15 tapi pengen upgrade ke iPhone 16 Pro, bertanya-tanya seberapa layak untuk di-upgrade ataupun seberapa layak nih dari iPhone 15 kalau kita bandingkan dengan 16 Pro, kira-kira lebih layak mana untuk digunakan, meskipun secara segmen itu berbeda. Nah, itu dia yang bikin menarik dari video ini. Jadi, untuk mengetahui hal semua ini dari antara iPhone 15 versus iPhone 16 Pro, kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi, nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, di kedua tangan gue sudah ada iPhone 16 Pro yang sebelah sini, dan ini gue gunakan secara daily, dan yang ini adalah iPhone 15 base model. Kedua iPhone ini memang kastanya cukup jauh berbeda karena yang satu base model bahkan generasi sebelumnya atau generasi terdahulu. Kalau 16 Pro ini memang adalah iPhone yang lagi happening banget di tahun ini karena ini adalah iPhone terbarunya Apple dengan teknologi yang diberikan sama Apple, tentunya teknologi-teknologi terbaru gitu ya. Tapi serunya kedua iPhone ini sebenarnya tuh kayak cukup worth it gak sih untuk upgrade nih dari iPhone 15 ke iPhone 16 Pro. Apakah sebenarnya iPhone 15 aja tuh cukup-cukup aja gitu? Lo nggak perlu upgrade ke 16 Pro? Nah, itu yang akan gue bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, gue mau jelasin secara spesifikasi data berdasarkan yang Apple berikan. Gue mulai dari varian warna terlebih dahulu ya. iPhone 15 base model ini, varian warnanya cukup banyak kalau kita sandingkan sama 16 Pro. Mungkin di sini yang nonton, kalau mau beli iPhone tuh harus sesuai warna kesukaan? Bisa aja ya. Karena iPhone 15 base model ini tuh memiliki varian warna yang lebih banyak dibandingkan 16 Pro. Varian yang ada di iPhone 15 base model nih yang sama gue warna black. Adanya warna yellow, warna pink, warna green, dan warna blue. Nah, cukup banyak variannya karena itu juga pertama kalinya di mana Apple memberikan varian warna sedikit terinfuse gitu ya. Jadi color itu color infuse bahannya. Jadi belakangnya tuh seakan doff gitu, tapi tetap berbahan aluminium. Berbeda nih sama varian yang ada di 16 Pro karena ini teknologi baru yang dikembangkan alias lanjutan dari 15 Pro. Di mana bahannya sudah menggunakan titanium dan varian warnanya juga nggak terlalu banyak seperti iPhone 15 base model. Varian warna yang ada di iPhone 16 Pro itu cuman 4 warna saja. Yang sama gue ini desert titanium, adanya white titanium, black titanium, dan natural titanium. Kayaknya memang udah jadi caranya Apple juga kalau untuk Pro model tidak terlalu banyak varian warnanya. Jadi tidak banyak pilihan warnanya. Cuman balik lagi, kalian tuh lebih suka desain model body yang seperti apa. Jujur, kalau gue dibandingkan aluminium, ya better titanium sekalian gitu. Karena itu bisa jadi tolak ukur juga buat teman-teman nih untuk mempertimbangkan kalau iPhone 15 base model tuh masih aluminium ya, atau aluminium kalau Apple menyebutnya. Sedangkan 16 Pro sudah titanium, seperti itu. Lalu untuk display nih, display juga jadi pertimbangan yang cukup signifikan banget karena kedua iPhone ini loncatannya cukup jauh sih. Jujur, gue akuin. Gue akuin jauh loncatannya nih dari iPhone 15 base model ke 16 Pro ya. iPhone 15 base model menggunakan ukuran di 6,1 inch dengan OLED display tentunya, tapi tidak adanya refresh promotion 120 Hz. Jadi masih 60 Hz. Sedangkan 16 Pro ini loncatannya juga cukup jauh banget seperti tadi udah gue katakan. Karena dengan ukuran 6,3 inch yang ditanamkan di iPhone 16 Pro menggunakan OLED display, dan 16 Pro memiliki refresh rate promotion di 120 Hz. Dari ketiga spek tadi aja udah terlihat perbedaannya ya. Dan yang paling jadi kelihatan banget perbedaannya yaitu 16 Pro tuh bisa sampai 1 nit minimum brightness. Sedangkan 15 base model tidak ada fitur tersebut atau tidak memiliki teknologi itu di spesifikasinya. Jadi secara layar, kerapatan warna, refresh rate-nya, of course 16 Pro diunggulkan karena 16 Pro kan ini lini Pro model. Beda banget sih sama base model. Cuman bukan berarti ini iPhone 15 secara layar kurang. Enggak cuy. Jujur li, ya asik jujur li. iPhone 15 base model ini menurut gue untuk kerapatan warna layar atau displaynya itu cukup baik banget sih. Karena beberapa hari lalu gue cukup jadikan ini jadi bisa dikatakan daily atau ya bisa dikatakan secondary, cuman daily sih karena bekerjanya barengan sama 16 Pro pada saat gue ada trip ke Nusa Penida Bali dengan PT MMS atau more gitu. Dan ya 15 base model ini untuk layarnya cukup baik banget menurut gue, bukan berarti buruk kalau kita sandingkan sama 16 Pro. Memang secara spesifikasi layar 16 Pro jauh lebih unggul dibandingkan iPhone 15, tapi bukan berarti ini kurang banget layarnya. Enggak cuy, masih cakep dan masih bagus menurut gue. Dan kedua iPhone ini juga sudah dibekali dengan Dynamic Island di bagian layarnya ya.
ya. Jadi keduanya sama-sama punya dynamic island nih. Kagak ada ketimpangan. Maksudnya kita tahu ya 16E kan pakai notch tuh. Sedangkan 15 base model sudah dynamic island. Nah kalau antara 16E versus iPhone 15 itu udah gue bahas di video sebelumnya. Lo bisa nonton di video ini ya. Tapi intinya keduanya untuk bagian layar sama-sama oke. Cuman memang lebih unggul jauh 16 Pro dibandingkan 15 base model. Dan kedua iPhone ini juga dibekali dengan port charger USB-C meskipun untuk 16 Pro jauh lebih unggul ya. Karena kecepatan data transfernya tentunya lebih cepat sih 16 Pro dibandingkan 15 base model. Lalu keduanya juga sama-sama mendukung MagSafe atau pengisian charger wireless tapi mendukung MagSafe. Cuman kalau 15 base model itu tidak bisa fast charging hingga 30 watt. Jadi dia tuh fast chargingnya itu 15 watt sampai 20 watt adapter. Si 15 base model ini kalau 16 Pro itu bisa sampai 30 watt adapter gitu. Dan tentunya chargingnya up to 25 watt. Kalau 15 base model kan cuma 15 watt doang tuh. Tapi adapternya di 20 watt. Nah kalau 16 Pro up to 25 watt, adapternya di 30 watt atau lebih gitu. Dan kedua iPhone ini nih memiliki chipset yang cukup jauh banget bedanya. Dan ini mungkin yang bisa jadi pertimbangan banget ya kalau kalian upgrade dari iPhone 15 ke 16 Pro. iPhone 15 base model ini masih menggunakan chipset A16 Bionic chip. Sedangkan 16 Pro ini sudah A18 Pro. Jauh banget lompatannya sih. Secara speed, performance chipset udah pasti berasa banget antara iPhone 15 base model dengan 16 Pro. Dan itu kenapa? Adanya perbedaan yang sangat signifikan dikarenakan chipsetnya lompatannya beda banget ya. Perbedaannya di mana? Apple Intelligence. iPhone 15 base model ini tidak memiliki fitur Apple Intelligence dan ya 16 Pro memiliki fitur Apple Intelligence. Mungkin karena iPhone 15 base model masih adanya ring silent switch button, tidak ada action button seperti 16 Pro. Kita tahu 16E aja sudah ada action button, sedangkan 15 base model nggak ada, masih menggunakan ring silent switch button. Mungkin itu juga sebabnya Apple Intelligence tidak kebagian di iPhone 15 base model, ya karena mau menggunakan di mana gitu ya, mau digunainnya di control center. Aneh aja, karena kan Apple Intelligence itu berhubungan sama fitur-fitur seperti Visual Intelligence, dan di mana Visual Intelligence itu menggunakan button, seperti halnya 16 Pro yang dihadirkan button baru yaitu kamera kontrol, di mana 15 base model, even 15 Pro sekalipun nggak ada fitur kamera kontrol gitu. Di 16 Pro itu ada. Jadi cukup jadi pertimbangan ya, meskipun nggak terlalu penting-penting banget kamera kontrol, tapi yang paling pentingnya di Apple Intelligence-nya tidak kebagian kalau si 15 base model ini tidak mendukung Apple Intelligence, sedangkan 16 Pro mendukung Apple Intelligence gitu. Ya mungkin karena chipsetnya juga jauh banget. Ya chipset ini yang menurut gua jadi parameter penting untuk dipertimbangkan antara kedua iPhone ini gitu. Lalu untuk kapasitas RAM memori yang digunakan di kedua iPhone ini juga cukup beda banget ya. iPhone 15 base model RAM-nya ada di 6GB RAM. Dan untuk kapasitas baterainya ada di 3349 mAh. Itu untuk iPhone 15 base model. Sedangkan iPhone 16 Pro memiliki RAM 8GB RAM dengan kapasitas baterai ada di 3582 mAh. Tentunya karena ukurannya juga lebih besar 16 Pro, pasti kapasitas baterainya lebih besar iPhone 16 Pro dibandingkan iPhone 15 base model gitu ya. So, kalian udah bisa lihat lah perbedaan paling signifikan di lensa kamera. Nah, kita masuk ke pembahasan kameranya nih. Lensa kamera di iPhone 15 base model cuma ada 2 lensa saja, sedangkan iPhone 16 Pro memiliki triple atau 3 lensa kamera. Spesifikasinya juga pun cukup berbeda jauh menurut gua, meskipun nggak terlalu jauh-jauh banget lah ya. Untuk main kameranya, iPhone 15 base model ini mendukung 48 megapiksel dan ultrawide-nya di 12 megapiksel. Sedangkan 16 Pro untuk fusion kameranya ada di 48 megapiksel, ultrawide-nya ada di 48 megapiksel juga, dan untuk telefotonya ada di 12 megapiksel. Dan itu kenapa pilihan option zoom-nya juga beda-beda ya. Kalau iPhone 15 base model cuma 0,5 kali 1 dan kali 2, sedangkan iPhone 16 Pro 0,5 kali 1 kali 2 dan kali 5. Dan untuk hasil kamera kedua iPhone ini lu bisa lihat di situ deh gimana. Ya jelas lebih tajam 16 Pro karena speknya lebih jauh, lebih bagus sih 16 Pro. Di situ mulai dari ultrawide, mulai dari main kamera hingga telefotonya, si 16 Pro lebih unggul lah. Ya kalau 15 gue nggak nyebut telefoto lah ya, itu kali 2 aja sebenarnya gitu. Nah itu untuk hasil foto normalnya. Kalau misalkan photographic style-nya gimana bang? Ya 16 Pro doang yang punya photographic style yang bisa di adjustment seperti itu ya, karena iPhone 15 base model ada photographic style ya, tapi ya sesuai penamaan di spesifikasinya tidak latest generation gitu ya, karena iPhone 16 Pro itu sudah latest generation photographic style, makanya bisa ngambil
gambar, foto seperti itu. Dan foto tersebut kalian bisa adjustment lebih lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Karena photographic style itu kalau kalian nggak mau repot adjustment di Adobe Lightroom gitu ya kalian bisa menggunakan photographic style yang ada di 16 Pro, maka kalian bisa dapetin warna yang kalian butuhkan gitu. Kalau iPhone 15 base model nggak bisa. Lalu untuk perekaman videonya 16 Pro lagi-lagi overkill karena untuk perekaman video si 16 Pro ini punya 4K hingga 120 fps, sedangkan 15 base model cuma di 4K 60 fps. Tapi bukan berarti dia buruk cuy. Bahkan seperti udah gue mention di awal, beberapa waktu lalu gue memang ada trip ke Bali, Nusa Penida lebih tepatnya, dan itu beberapa footage video gue menggunakan si iPhone 15 base model ini, dan menurut gue masih cukup banget di 4K 60 fps untuk perekaman videonya. Jadi meskipun secara spesifikasi kalah jauh sama si 16 Pro, cuman si iPhone 15 base model ini bukan berarti nggak bagus, masih cukup banget menurut gue. Dan fitur-fitur lainnya udah pasti overkill si 16 Pro lah. Dia punya banyak fitur yang diunggulkan yang tidak ada atau tidak hadir di 15 base model. Seperti bisa merekam log video, ada ProRes log videonya juga bahkan, dan pastinya ada fitur audio mix atau noise reduction di 16 Pro yang dimana 15 base model tidak memiliki fitur tersebut. Jadi secara perekaman video meskipun secara hasil masih bagus-bagus aja, cuman ya kalau bicara spesifikasinya 16 Pro jauh lebih diunggulkan. Dan untuk kamera depannya sebenarnya nggak terlalu jauh beda, mirip-mirip lah ya, karena mungkin Apple nggak terlalu fokus di kamera depan, mungkin kali ya. Spesifikasinya masih di 12 megapiksel untuk kedua HP ini, cuman ya tetaplah beberapa fitur-fiturnya lebih diunggulkan 16 Pro yang kalian bisa lihat sendiri di situ. Dan untuk hasil selfie-nya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Gimana? Menurut gue sih bagus-bagus aja sih untuk hasil selfie antara iPhone 15 base model dengan 16 Pro. Cuman ya memang kalau bicara ketajaman, kayaknya lebih bagus sih 16 Pro daripada 15 base model gitu. So, kita balik ke pertanyaan di awal. 15 base model, worth it untuk di-upgrade ke 16 Pro? Menurut gue worth it ya, karena loncatannya cukup jauh meskipun kedua iPhone ini ada di line up penjualan Apple. Kalau kalian belum tahu, line up penjualan Apple saat ini cuma ada iPhone 15 base model, 16e, 16 base model yang dimana mencakup 16 Plus juga, lalu adanya 16 Pro model yang dimana mencakup juga 16 Pro Max-nya gitu. Jadi kedua iPhone ini sama-sama dijual secara resmi sama Apple karena masih sangat reliable untuk di tahun ini keduanya. Dan kalau misalnya worth it atau tidak dari iPhone 15 ke 16 Pro, ya menurut gue worth it sih karena loncatannya jauh juga spesifikasinya. Ini base model, ini Pro model. Tapi kalau misalkan kalian tidak memiliki budget lebih dan kalian tidak ingin memaksakan, sudah gue ingatkan 15 base model ini bukan berarti buruk, bukan berarti nggak layak. Bahkan Apple pun masih ada ini masih dijual di line up Apple. Jadi ini masih sangat worth it banget untuk digunakan beberapa tahun yang akan datang dengan spesifikasi yang ada, dan itu menurut gue udah cukup banget buat lo gunakan yang kuliah, yang kerja, yang sekolah. Ini masih oke banget lah, masih sangat cukup banget. Tapi kalau misalkan cukup nggak untuk di-upgrade ke 16 Pro, ya cukup-cukup aja. 16 Pro ini udah overkill banget kalau disandingkan sama 15 base model. Jadi sangat worth it. Kalau kalian sebelumnya pengguna iPhone 15 mau beli 16 Pro, gue saranin upgrade aja. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan iPhone seri di bawah ini, ya kedua ini sama-sama layak dibeli. Tinggal kalian cukupkan budgetnya di mana dan kebutuhannya di mana. Karena kan ini segmennya beda. Ini Pro model, udah pasti kebutuhannya yang lebih expert gitu ya. Ini base model yang kebutuhannya mungkin nggak terlalu expert, tapi tetap bisa digunakan secara rutinitas, produktivitas kalian gitu. Jadi harusnya sudah terjawab buat teman-teman semua nih yang masih gundah gulana, gelisah, bingung ya, terutama pengguna iPhone 15 base model, pengen beli 16 Pro, sayang nggak ya, worth it nggak ya? Ya menurut gue worth it, udah kejawab harusnya. Ya, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.